Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Agus SPN. Oke, kali ini kita akan coding bahasa C seperti biasa. Namun coding kali ini merupakan gabungan dari coding-coding dan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan menggabungkan semua pengetahuan kita yang dasar mulai dari input-output, perulangan, variabel, bahkan sampai ke array. Begitu ya. Oke, mari kita lihat contoh kasus atau contoh soalnya seperti apa. Oke, dan ini dia contoh soalnya. Nah, seperti biasa, Anda jangan langsung mengerjakan, tapi Anda baca dulu petunjuknya, begitu ya. Jadi di petunjuk itu ada 3, simpel aja. Pertama, Anda diminta untuk membaca seluruh soal, jadi soalnya dibaca dulu semua. Kemudian di nomor 2, simpan dengan nama UASCPP. Soalnya ada 4 tapi kok cuma ada 1 nama. Oh, berarti perintah itu jadi satu kesatuan yang nanti akan jadi satu program satu saja, yaitu UASCPP. Ingat ya, kalau perintahnya UAS berarti ikut UAS. Kalau misalkan UTS, UTS. NIM, ya NIM gitu ya. Dan yang terakhir adalah gunakan board yang DOSBox, yang konsol. Oh, berarti Anda harus pakai yang berbasis DOSBox. Karena ada beberapa perintah yang memang tidak kompatibel dengan kode blok atau dengan yang berbasis Android dan sebagainya, yang berbasis web gitu ya. Makanya kita standarisasi menggunakan Berlansi plus yang konsol. Oke, mari kita baca soalnya. Soalnya ada 4. Pertama adalah Anda diminta untuk buat program sederhana menampilkan nama dan NIM. Wah, ini gampang, menampilkan nama dan NIM aja. Kemudian pakai prosedur. Wah, ada prosedur ya, berarti ya masih gampang lah insya Allah, begitu ya. Nah, kalau nanti sudah selesai nomor 1, berarti Anda bisa kasih nilai ini, oh saya sudah berhasil. Nomor 2, buat tampilan menu sebagai berikut. Menu nomor 1 info diri. Info diri itu berarti nomor 1 di tadi ya. Kemudian nomor 2 menghitung luas persegi panjang, huruf besar keluar. Kayaknya bisa deh gitu ya. Tetapi kan nomor 2 ini yang penting buatlah tampilan dulu, berarti berpikirlah nampilkan aja. Nah, nanti dapat nilai sudah untuk menampilkan aja. Kemudian menu 1 dan 4 jalan. Nah, oh berarti nomor 1 kalau dipilih harus jalan. Kemudian nomor 4 dipilih keluar. Nah, kalau itu berhasil dan jalan berarti Anda dapat nilai lagi di sini. Terus kemudian pakai prosedur. Oke. Ya, itu nomor 2-nya. Kita lanjut nomor 3. Di nomor 3 menu 2 jalan. Menu 2 apa sih? Menghitung luas persegi. Nah, ini kan kuliah kita pertama gitu kan, Anda tinggal memasukkan program yang sudah pernah kita pelajari ke dalam sini. Oke. Kemudian memakai prosedur. Oh, berarti nanti untuk memanggil nomor 2 itu pakai prosedur. Nah, nomor 4 sama ya. Menu nomor 3 jalan gitu ya. Kemudian ada tanda baca serta huruf yang sudah besar itu tidak diproses. Nomor 4 itu kan adalah menjalankan menu 3, yaitu membesarkan huruf. Jadi kalau kita masukkan huruf kecil maka tampilnya huruf besar. Oke. Dan yang terakhir memakai prosedur. Oke, kalau ini jalan semua, wow, asik. Anda punya nilai yang maksimal. Gitu. Oke, saatnya kita coding. Ya. Seperti biasa, kita jalankan C, CD PC, CD bin, BC. Nah, ini tampilan kita. Kemudian file new. Setelah itu include stdio.h, kemudian include coneo.h, main, kurung kural buka, kurung kural tutup. Nah, sebaiknya ditambah void di depannya, begitu ya. Nah, kita melakukan ritual. Ini sudah harus hafal kepala, gitu ya. Nah, soal nomor 1 adalah buat program sederhana menampilkan nama dan NIM. Menampilkan nama dan NIM sederhana sekali. Berarti spasi 2 kali CLR SCR, kemudian GTCH. Nah, ini juga ritual kedua yang harus kita biasakan kalau kita pakai DOSBox, begitu ya. Puts nama. Oke, misalkan Agus SPN. Kemudian dilanjutkan dengan NIM. Oke, misalkan seperti 345 ini misal. Biar rapi kasih garis deh di sini ya, puts. Nah, kasih garis begini ya. Ternyata petiknya tertinggal. Oke, pas. Kemudian ini kita copy. Ya, taruh di sini, paste. Ya, nah
kemudian tambah tulisan printf, tekan enter untuk melanjutkan. Iya. Sebelum dijalankan, biasakan simpan dulu file save as ya. File save as uas.cpp kan gitu tadi perintahnya ya. Nah, oke. Jadi kalau terjadi apa-apa listrik mati, hang dan sebagainya, ketikan kita masih ada. Oke, kita jalankan. Yes, jalan, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, nomor 1 sudah selesai. Oke. Sekarang, ternyata ada lagi memakai prosedur. Wah, berarti harus diedit lagi nih karena sesuai perintah pakai prosedur. Sekarang Anda pikirkan saya akan buat prosedur baru. Misalkan namanya void, misal saja gitu ya, data diri gitu ya. Nah, data diri kan tidak ada perintah, nama foldernya, nama prosedurnya apa, tidak ada perintahnya. Ini kita cut gitu ya. Oke, kita cut, kemudian kita taruh di atas, kita paste. Oke, terus kemudian untuk memanggilnya berarti dari sini kita gunakan perintah info diri gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini berarti program kita sudah jalan. Sebentar, kok nggak enak ya, windownya kurang besar. Maka Anda pilih window, kemudian pilih maximize size move nih ya. Salah. Kayaknya layarnya kurang besar. Coba kita besarkan. Kita pilih zoom F5. Nah, jadi lebih luas begitu ya. Oke. Bukan info diri, ternyata data diri. Ya, begitu. Nah, coba kita jalankan sekarang. Run. Wih, tetap bisa jalan. Artinya sekarang nomor 1 Anda sudah selesai membuat program sederhana dan menggunakan prosedur. Oke, nomor 2 ini sebenarnya simpel ya. Menampilkan menu kali ini kan cukup putus aja gitu ya. Ya sudahlah, nomor 2 aja dulu, nanti yang bawahnya agak ribet ya. Yang penting dapat nilai dulu. Nah, misalkan kita prefer begitu. Urut-urutannya mestinya setelah data diri, maka akan dilanjutkan dengan menampilkan menu. Oke, secara sederhana kita buat program untuk menampilkan menu. Untuk menampilkan menu berarti puts gitu ya. Oke, kita copy aja putsnya yang banyak gitu ya. Shift panah bawah, kemudian edit copy, kemudian pilih ke bawahnya lagi edit paste. Anda bisa gunakan shift ins untuk ngetik dengan cepat begitu ya. Oke, nah puts pertama kita tuliskan di sini menu, kemudian nomor 1 info diri. Kenapa di bawah dulu? Nanti biar gampang ngepas cut yang di atas. Nomor 2 adalah nomor 2 apa tadi tulisannya ya? Hitung luas persegi. Oke. Hitung luas persegi. Kemudian nomor 3 adalah huruf besar. Begitu ya, dan yang nomor 4 selesai atau keluar. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya garis gitu ya. Nah, baru kita ikut paling panjang yang ini, berarti garisnya ya sepanjang itu. Kemudian juga sama yang di atas, garisnya sepanjang huruf I sampai persegi lah. Nah, kemudian di sini karena menu kita tulisi menu menu begitu ya. Tambah-tambah garis dikit deh, nggak apa-apa juga di sebelah kirinya, atau agak banyak begini. Terus kemudian di sebelah kanannya sampai kita situ ada 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Kira-kira kurang ke kanan dikit. Nah, jadi sudah mulai rapi. Terus kemudian di bawahnya lagi printf, pilihan Anda nomor. Nah, gitu ya. Oke, kan tampilkan menu aja dulu gitu. Oke, kita tambahkan etc atau gets. Ya. Sampai di sini seperti biasa simpan dulu file save. Jadi nggak perlu save as, karena apa? Karena namanya di sini sudah UAS gitu ya, nggak perlu lagi. Oke, kita langsung save saja dan jalankan. Ya, tampilan pertama memang begini, info diri dulu, kemudian tekan enter melanjutkan. Wah, kok nggak rapi, harusnya bersih dulu kan begitu ya. Nah, Anda tinggal menambahkan clear screen di sini, CLR SCR begitu ya. Oke, kita jalankan lagi. Ya, maka muncul info diri, tekan enter.
Nah, ini udah bener nih. Begitu. Oke ya, sampai di sini begitu di enter dia kembali karena memang program kita belum membuat menunya. Nah, Anda bisa klaim lagi bahwasanya di sini sudah selesai. Oke ya. Oke, kita ambil nafas dulu. Selesai sampai di sini. Oke, kita lanjutkan. Menu 1 dan 4 jalan. Berarti kalau dipilih 1 info diri, kalau 4 keluar. Oke, kita gunakan ilmu yang sudah kita pelajari kemarin tentang membuat menu, begitu ya. Pertama, karena menu ini bolak-balik keluar, maka kita akan buat perulangan. Berarti di sini kita pakai tampilkan dulu, kan menu itu kan ditampilkan dulu, berarti do while, bukan while ya, tapi do while do. Kemudian kita kasih kurung kurawal buka dan di bawah kita kasih kurung kurawal tutup. Nah, standarisasi penulisan kalau seperti ini maka semua kita geser ke kanan. Begitu ya. Supaya kita tahu bahwasanya perintah ini itu berada dalam sebuah blok do, begitu. Nah, setelah do kemudian otomatis di bawahnya pasti perintahnya adalah while. Oke. While apa? Oke, kita akan buat sebuah variabel yaitu tombol, char tombol. Nah, variabel inilah dipakai untuk menerima input, begitu ya. Inputnya kapan dimasukkan? Di sini setelah pilihan, berarti tombol sama dengan gets, gitu ya. Oke, kapan perulangan ini terus berlaku? Perulangan ini terus berjalan sampai ditekan 4, gitu ya. Jadi berulanglah terus sampai ditekan 4. Jadi while-nya apa? While tombol itu tidak sama dengan 4. Nah, jadi kalau selain 4 muter aja terus, kalau 1 tempelkan info diri, 2 luas dan sebagainya, begitu. Oke. Kita coba ya. Ini aja jalan apa enggak? Seperti biasa simpan dulu. Karena kalau ini error, Anda tidak sampai puyeng gitu ya. Karena kalau error seperti ini Anda harus mematikan program dan memanggilnya lagi. Karena kita ingin kalau ditekan tombolnya muncul, maka gauge-nya tambahi echo, gauge E gitu ya. Dan simpan dulu. Oke, kita jalankan, run. Ya, logikanya adalah tekan enter untuk melanjutkan. Coba kita pakai virtual keyboard ya. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, mestinya kalau kita tekan 1, 2, 3 tidak ada pengaruh, tapi kalau 4 keluar. Kita tes 1 aman, 2 aman, nggak ada pengaruh, 3 padahal ada gauge-nya ya. Tapi karena dia berulang langsung hilang. Kemudian pas 4, nah selesai gitu ya. Oke, dan coba kita pikirkan lagi ya keyboardnya. Kita lihat apakah tombol 4 tadi masih jalan begitu. Window, kemudian user screen. Ya, itu kan nomor 4-nya kelihatan karena tidak ada perintah clear screen di selesai. Nah, berarti menu 4 jalan, menu 1 sekarang. Karena di sini kita menggunakan pilihan dan pilihannya itu lebih dari 1, ada 1, 2, 3, 4. Maka kalau 1 aja kan kita pakai 1 atau 2 pakai if ya. Karena kita banyak begini maka kita gunakan switch, S W I T C H. Siapa yang dijadikan variable switch yaitu tombol. Oke. Nah, begitu ada perintah switch, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, apa yang kita lakukan di dalam switch? Jika dipilih 1, nah gitu ya, tekan spasi. Jika dipilih 1, maka jalankan info diri. Nah, info diri tadi namanya adalah data diri. Berarti kita panggil program kita data diri. Oke, begini saja. Dan break. Jangan begitu dibilang break pada istirahat, bukan ya. Maksudnya break itu programnya selesai. Seperti ini saja. Oke. Coba sekarang yang ini kita jalankan, apakah sudah jalan nomor 1 dan nomor 4. Oke, run. Jangan lupa simpan lagi. Run. Kemudian kita panggil keyboardnya. Tekan enter untuk melanjutkan. Pilihan Anda nomor 1, jebret, asik. Sudah jalan ternyata. Tekan enter untuk melanjutkan, mestinya kembali ke menu lagi. Iya, begitu. Coba tampilkan menu lagi, woi jalan. 4 selesai. Nah, oke, dengan demikian berarti coding Anda nomor 2 sudah berhasil. Tidak seperti yang dibayangkan gitu ya, tidak terlalu sulit mestinya. Sehingga Anda sudah bisa klaim sekarang yang menu ini jalan dan memakai prosedur juga jalan. Cepat ya kalau gini ya ngerjakannya. Super sekali. Nomor 3 yaitu nomor
menu 2 jalan. Menu 2 adalah hitung luas persegi. Siapa tahu ada yang nggak tahu bagaimana cara menghitung rumus luas persegi gitu ya. Oke, kita coba rumus luas persegi. Persegi saja loh ya, bukan persegi panjang. Di sini dituliskan rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, itu aja ternyata ya. Kalau pengen contohnya, ini majalah bobo, majalah anak-anak. Ya sudah, nggak apa-apa, kita jadikan referensi gitu ya. Masa yang seperti ini aja kita nggak bisa. Misalkan sisinya 5, maka luasnya adalah sisi kali sisi, yaitu 25 cm persegi. Oke, ini kita jadikan referensi ya. Apakah benar coding kita nanti seperti ini? Ya, kita langsung saja coding nomor 3, yaitu nomor 2 jalan. Nah, nomor 2 jalan berarti kita harus buat sebuah prosedur. Prosedur itu tidak mengembalikan nilai, berarti kita buat saja di sini misalkan void luas persegi. Oke, kurung curl buka, kurung curl tutup. Kosong aja dulu. Nah, apa yang dilakukan di program utama, kita copy paste, kemudian kita copy, kita taruh di bawahnya, paste, begitu ya. Oke. Nah, case-nya ini berarti nomor 2. Apa yang dilakukan kalau diklik nomor 2? Maka panggillah luas persegi. Ya. Nah, begitu. Oke, kita buat program sederhananya, luas persegi. Untuk menghitung luas persegi, kita bersihkan layarnya dulu, CLR SCR, gitu ya. Nah, kemudian habis itu ya simpel aja dari puts program hitung luas persegi. Oke, kemudian printf, masukkan sisi sama dengan, nah, scanf ya, berarti scanf %i, nah, sisi berarti kita kasih nama sisi misalkan begitu. Karena ada variabel baru sisi, maka kita buat di dalam prosedur luas persegi variabel sisi. Karena nggak pakai koma-komaan, maka integer saja, integer sisi. Nah, begitu. Oh ya, luasnya kan dihitung, berarti luas. Oke, habis scanf, maka langsung kita hitung luas sama dengan sisi dikali sisi. Ya, begitulah. Kemudian printf, kita beritahu bahwasanya luas sama dengan %i, begitu ya. Oke, koma luas. Oke. Berhenti itu berarti gets gitu ya. Kita tampil tulisan printf, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Dah, gitu aja. Nanti kalau mau berulang lagi di dalam menu luas persegi ya kita buat do while lagi begitu ya. GTCH. Oke, seperti biasa kita simpan dulu, kemudian kita jalankan run ya. Yes, tekan enter untuk melanjutkan. Ini Bapak tekan enter, kemudian masih mau main-main nomor 1 dulu, jadi Bapak tekan nomor 1. Oke, masih jalan. Nah, sekarang nomor 2 nih, hitung luas persegi. Bapak tekan nomor 2, tak. Oke, masukkan sisi. Tadi kan Bobo bilang 5 gitu ya, supaya kita tahu luasnya 25. Kita tekan 5, kita tekan enter. Wah, salah. Oke, begitu kita salah, kita nggak usah panik. Tapi yang jelas dia sudah kembali ke menu utama nih gitu kan. Berarti minimal saya sudah dapat nilai meskipun tidak sempurna. Oke, kita cek kesalahan kita di mana gitu ya. Ya. Pertama, selalu saja Bapak perintahkan pada saat kita melakukan perintah scanf, maka variabel sisi atau variabel di dalamnya kita harus tambah dan yang menyatakan itu alamat gitu ya. Nah, ini kesalahannya di sini tadi. Oke, kita jalankan lagi run, dan kemudian kita langsung pilih saja yang nomor enter. Kita pilih nomor 2, Bapak tekan 2, masukkan sisi 5, Bapak tekan enter. Yes, luas 25. Wah, harusnya tekannya di bawah ya, tapi nggak apa-apa. Coba kita tekan enter, apakah dia kembali ke menu? Ya, kembali. Oke, kita tekan 4, keluar. Ya, keluar. Tadi ini ada yang salah, di sini kita tambahi /n biar nanti tampilannya di bawah. Oke, berarti gitu aja ya Pak ngerjakan? Iya, gitu aja. Selesai. Tinggal 1 berarti ya. Oke, nomor 4.
Nomor 4 itu menu 3 jalan. Menu 3 itu adalah huruf besar. Sebenarnya ini sudah pernah ada di dalam tugas salah satu praktek kuliah kita, tapi kita pakai di sini dan Anda masukkan di sini. Inspirasinya sebenarnya dari Microsoft Word, begitu ya. Seperti yang Anda ketahui, contoh ini adalah Microsoft Word. Kalau kita tuliskan semangat, begitu ya, huruf besar misalkan semangat. Nah, tanda seru. Kemudian bahasa si bisa 5 kali, gitu ya. Kemudian tambahi tanda-tanda sembarang begini. Nah, ini kalau kita blok, kemudian Anda tekan Shift F3, begitu ya. Shift F3, maka dia langsung bisa jadi huruf besar. Balikin lagi. Nah, ini yang mau kita ambil. Kita mau memakai logika ini untuk membesarkan semua huruf, tapi yang tanda seru spasi jangan diubah. Oke, mari kita buat codingnya. Pertama, menu 3 jalan. Menu 3 jalan itu logikanya adalah kita balik ya. Kalau tadi kan buat fungsi dulu, buat prosedur dulu. Sekarang kita copy ininya dulu, gitu ya. Oke, kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya, paste. Ya, case 3. Case 3 adalah huruf besar. Ya, kita hapus saja. Huruf besar. Nah, begitu. Sekarang mari kita mainan nih, codingnya kayak apa huruf besar itu ya. Oke, kita taruh di bawah sini. Huruf besar. Oke, kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Nah, sebelum dilanjutkan ada beberapa yang kelewatan, begitu ya. Biasakan di bagian atas sendiri Anda tuliskan nama dan NIM Anda. Tapi diawali dengan tanda garis miring biar jadi komen. Nama, ini kebetulan nama Agus SBN. Kemudian NIM. Nah, tuliskan di sini NIM Anda, gitu ya. Kalau misalnya ada kelas, tuliskan juga kelas. TI, A, B, C, Aksio, D4, Kota Cerdas, gitu kan. SIKC, silahkan. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Menu nomor 3 jalan. Oke, nomor 3 jalan huruf besar. Huruf besar di sini. Nah, oke. Bagaimana menjalankan huruf besar? Pertama, tampilkan dulu judul puts seperti biasa. Program menampil konversi ya. Program ubah jadi huruf besar. Nah, gitu aja. Oke, terus kemudian masukkan tulisan, gitu ya. Kemudian printf atau ketikkan sesuatu. Oke, kurung tutup. Nah, kemudian gets pakai string ya. Nah, nama variabelnya apa ya? Buat dulu variabelnya. Berarti misalkan char, nama variabelnya adalah kalimat. Nah, kemudian karena kita kemarin sudah belajar tentang array dan string, kita siapkan sebanyak 20 array, gitu ya, untuk membuat string. Nah, berarti di sini gets kalimat. Ya. Oke, berarti kalimatnya sudah masuk. Kemudian kita tampilkan berarti printf. Ya, Anda mengetikkan sama dengan apa yang diketikkan, yaitu %s. Ya. Kemudian di enter. Nah, variabelnya apa yang ditampilkan? Oke, kalimat pastinya. Nah, mari kita huruf besarkan sekarang. Untuk membesarkannya, kalimat itu adalah sebuah array. Array berarti bisa melakukan proses perulangan integer i. Karena kita mau membuat for. Ingat kuliah kemarin sudah diajarkan for i sama dengan 0. Apakah i lebih kecil dari, kita nggak tahu panjangnya, tapi kita bisa tahu dari kalimat yang ke i. Jadi pada saat dia ketemu 0 at end of string, maka dia langsung berhenti. I++. Nah, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Sebelumnya baru ingat printf hasil huruf besar sama dengan, nah ya kan, jadi mau ditampilkan gitu ya. Jadi perintah menampilkannya di sini. Bagaimana cara menampilkannya yang di bawah sini? Oke, kita tampilkan satu-satu. Berarti printf ya. Kemudian %c karena cuma satu-satu, dan yang kita tampilkan adalah array-nya, yaitu array kalimat yang ke i. Nah, begitu. Dan seperti biasa di bagian bawah tambahkan perintah printf
tekan enter untuk kembali ke menu utama. Oke. Kemudian GETCH. Iya, coba kita jalankan. Jangan lupa diapakan? Simpan dulu. Oke, jalankan. Ya, jalan. Tekan enter. Kemudian kita langsung saja nomor 3. Bapak tekan nomor 3. Wah, kacau dulu, nggak apa-apa. Clear screen-nya lupa itu ya. Kemudian ketikkan sesuatu. Ini huruf kecil semua dulu. Misalkan Agus. Begitu kemudian kita tekan enter. Anda mengetikkan Agus, hasil huruf besar. Lah, kok nggak besar? Yaudah, kita perbaiki ya. Pertama, yang kita perbaiki adalah clear screen. Yang kedua adalah huruf besarnya. Keluarnya nomor 4. Oke. Pertama, clear screen. Di huruf besar ini kita tambahkan clear screen. Lupa tadi ya, CLR, SCR. Kemudian Anda mengetikkan ini. Kemudian hasil huruf besarnya sama dengan ya, di kuliah udah kita bahas. Kita bicara masalah kode ASCII. Bahwasanya kode ASCII, sebentar ya. Oke, kita buka saja dari website. Kita cari kode ASCII. Kode ASCII atau ASCII code. Cari di gambar, kemudian kita pilih salah satu ya. Mungkin yang ini kali ya. Ribet ini. Ya, bisa kita tampilkan. Open in new tab. Dan ini tampilannya. Nah, secara sederhana kita bisa lihat huruf A kecil itu 97, kemudian huruf A besar itu 65. Artinya kalau kita mau mengubah huruf A kecil jadi huruf A besar, 97 menjadi 65 itu dikurangi dengan 32 gitu ya. Selalu dikurangi dengan 32 dan ternyata di bawahnya juga sama. 98 jadi 66, 99 jadi 67 dan seterusnya. Oke, minus 32 atau dikurangkan 32. Kita kembali ke coding kita. Berarti kalau ini huruf besar minus 32. Nah, itu saja. Kita simpan dulu. Kemudian jalankan. Sampai di sini enter, kemudian kita pilih nomor 3. Oh ya, sudah bagus. Kita kecil semua, nggak usah yang error-error dulu. Ya, hasil huruf besar Agus. Oke, sudah jalan ya di sebelah sini. Tekannya salah. Oke, kita keluar dan kita baiki tekannya. Caranya dengan ditambah enter di sini, /n. Nah, mari kita coba yang sekarang ada spasi, ada yang macam-macamnya tadi gitu ya. Tadi contohnya apa ya di Microsoft Word ini tadi ya. Semangat, bahasa Si bisa 5 kali deh gitu aja. Oke, kita tuliskan di sini huruf besar, S besar ya, semangat, spasi, tanda seru, kemudian bahasa Si 5 kali ini, misal begitu ya. Coba kita enter. Wah, kacau. Kenapa? Ini sudah huruf besar. Kenapa huruf besarnya kok dirubah lagi? Makanya jadi kacau. Tanda seru jadi kayak ginian. Nah, gitu ya. Oke, supaya benar, kita kembali lagi ke kode ASCII-nya. Kode ASCII itu antara 97 sampai 122. Jadi, yang diubah itu adalah yang antara 97 sampai 122 saja. Oh, gitu. Ya, oke, berarti di dalam itu yang kita ubah. Nah, hanya antara 97 sampai 122. Jadi caranya adalah jika gitu kan. Nah, berarti jikanya di mana? Jikanya di dalam sini. Jika if gitu ya, berarti if jika kalimat I itu lebih besar dari berapa tadi ya? Lebih besar dari 97. Lebih besar dari 97. Nah, jadi lebih besar dari 97 berarti terserah. Anda boleh lebih besar sama dengan 97 atau lebih besar dari 96 gitu ya. Silahkan. Oke, biar lebih gampang dulu kita pakai 97. Dan gitu kan, karena di dua kondisi kalimat yang ke I itu lebih kecil dari berapa ya? 100 berapa tadi? 122 gitu ya.
122. Sama dengan 122. Nah, oke. Kalau dia memenuhi ini baru kita minuskan. Ini geser kanan 2 kali yang menyatakan bahwasanya printf itu di bawahnya if. Dan karena cuma satu baris, kita tidak perlu huruf kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita simpan dulu seperti biasa. Dan mari kita jalankan. Run. Oke, enter. Kita pilih nomor 3 huruf besar. Semangat. Nah, tanda seru tadi ya. Kemudian bahasa C bisa 5 kali. Nah, enter. Yes. Masih salah. Semangat bahasa apa ini maksudnya ya? Karena pada saat kita meniadakan proses itu tidak ditampilkan. Jadi semangat itu yang hurufnya sudah besar nggak tampil. Spasi yang harusnya dikasih spasi nggak ditampilkan. Wah, logikanya salah. Nah, inilah kesalahan kalau kita coding tidak menggunakan flowchart. Ngandalin otak aja, tapi nggak apa-apa deh ya. Untuk kasus-kasus yang Anda sudah di praktikum terakhir begini, asumsinya flowchart itu sudah melekat di kepala Anda. Else, apa yang dilakukan kalau gitu kan? Bukan di antara 97 dan 122. Ya tampilkan apa adanya. Printf. Ya, tampilkan apa adanya yaitu %C dan kalimat yang ke I tanpa dikurangi dengan 32. Oke. Simpan dulu, jalankan. Iya. Enter, huruf besar, berarti nomor 3. Semangat. Tanda seru. Kemudian bisa bahasa C 5 kali. Enter. Yes. Berhasil saudara-saudara. Jadi Anda sudah berhasil mengubah semua menjadi huruf besar dan tidak mengubah selain yang tidak perlu diubah. Oke, enter. Kok langsung keluar? Ya sudahlah, yang penting sudah jalan dulu ya. Nanti kita cek salah errornya karena apa. Tapi secara logika ini sudah benar. Oke, kalau gitu kita bisa kembali ke soal dan Anda bisa komplain nomor 3 sudah jalan. Tanda baca juga jalan dan itu sudah pasti pakai prosedur. Yes. Alhamdulillah, Anda bisa simpan dan kemudian Anda bisa submit pekerjaan Anda. Kita kembali ke sini lagi. Apakah masih error ya? Run. Kemudian melanjutkan 3. Coba iseng aja ya, coba gitu ya. Spasi, tanda seru, pagar, dolar, add, kemudian spasi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan gitu aja, kita tekan enter. Nah, sekarang tekan enter lagi ke menu utama enggak? Oke, aman. Berarti tadi mungkin something wrong aja gitu ya, karena baru pertama kali. Oke, selesai. Oke, demikianlah kuliah kita coding, cukup panjang juga ya. Coding membuat menu yang di dalamnya terdiri atas prosedur-prosedur yang di dalamnya ada gabungan dari kuliah-kuliah sebelumnya, mulai dari input output variabel, decision, loop, array, dan karakter. Mudah-mudahan menginspirasi Anda dan ini menjadi semacam motivasi buat Anda untuk semangat dan terus belajar. Bahwasanya coding yang rumit itu nanti semua berawal dari yang simpel seperti ini. Bahkan kita menggunakan aplikasi yang kalau diulang lagi nih, lihat dibuat pada tahun 1990. Gak tahu Anda sudah lahir apa belum ya. 1992 by Borland International Incorporated. Oke, itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.